Selamat datang di Ngabarin Kabar Terkabar YouTube channel. Sambil menikmati kopi dan teh Anda, kami kabarkan kabar-kabar yang berseliweran untuk Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. President Joko Widodo, thank you so much for joining me. You are hosting the G20 meeting of global leaders at a time of extraordinary global tension. President Putin's invasion of Ukraine has caused the biggest land war in Europe since 1945. Tensions between China and the US are incredibly high. Many worry about an invasion of Taiwan. What will you do at the G20 to reduce the tension? Ya memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sehingga G20 menghasilkan solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. This is a group of leaders sitting around a table. So personalities matter. You have met these leaders. You flew to Moscow in July to meet President Putin. You have spoken with him on the telephone. What is he like? Menurut saya sekali lagi ini ada situasi yang tidak mudah. But do you think President Putin wants a dialogue and wants to reach a solution? Ya kita belum tahu, tetapi ruang dialog itu diperlukan, bertukar pikiran. Kalau tidak ada ruang dialog, tidak bertemu, sangat sulit untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik bagi kawasan, bagi dunia, utamanya dalam kita mengatasi krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, krisis dari biaya hidup, saya kira. Well, let's talk about causes. So the food crisis. Are Western sanctions part of the problem? Yang paling penting itu bisa duduk bersama, menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah, bukan menambah ketegangan. Mencari sanksi bukan solusi terbaik. Sanksi bukan solusi terbaik karena nantinya warga rakyat yang akan menjadi korban. Sesulit apapun masalahnya, So akan bisa diselesaikan apabila kita mau saling berbicara, duduk bersama, berdialog, mencari solusi yang win-win. Saya kira itu. So sanctions are not the best solution for the situation in Ukraine. Menurut saya iya. In your view. What about Taiwan? You need to sit together. I accept that. It's always better to talk than not to talk. But how do you deal with the problem of Taiwan? President Xi has been increasing the rhetoric. Do you think there is a real risk of an invasion of Taiwan? Saya sangat khawatir mengenai itu. Kompetisi itu hal yang normal. Rivalitas itu juga hal yang biasa antar negara. Tetapi yang paling penting adalah jangan menjadi sebuah konflik terbuka. And would Indonesia condemn a Chinese invasion of Taiwan? Indonesia ingin dunia yang damai. Jadi jangan sampai perang di Ukraina belum selesai, menambah masalah lagi di kawasan yang lain. Ini menambah ruwet kita semuanya. Menambah pusing kita semuanya. You are reluctant to criticize. I understand that. You are bringing people together. You want to be a gracious host with world leaders. But Indonesia is also an important country. Is it not time for Indonesia to play a bigger leadership role? Amerika adalah sahabat Indonesia. Tiongkok juga adalah sahabat Indonesia. Teman Indonesia semuanya, mitra penting Indonesia. Mungkin dengan situasi Bali yang sejuk, yang damai, ini menjadi peluang Indonesia, menjadi
kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia untuk memperjuangkan selesainya problem-problem yang ada di dunia. Indonesia is obviously a very important economy, but one of the areas where it has real strength is its natural resources, and particularly the minerals necessary for powering renewable energy. That will give you great geopolitical power in the future. Ya, kita memang ingin membangun sebuah ekosistem besar untuk EV baterai, dan ini akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Itu apa yang kita kejar itu. So you have been talking to Elon Musk. He is perhaps the most prominent person in the world in this area right now. Will he build a factory in Indonesia? Kita masih dalam proses berbicara dengan Elon Musk, dengan Tesla. Masih proses, tapi saya meyakini Tesla akan membangun pabrik baterai dan industri mobil di Indonesia. Saya meyakini itu, karena Indonesia memiliki pasar yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar. Saya kira itu sebuah opportunity. You are the first president of Indonesia who does not come from the country's political or military elite. You ran a furniture factory. Your family was in the wood business. So your rise was a major landmark in Indonesia's young democracy. Do you think when you leave in 2 years that you will leave a more meritocratic Indonesia behind you? Ya, kita berharap itu. Ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru, sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan. Karena dengan perubahan mindset, dengan perubahan cara kerja baru, saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa And you will definitely melompat leave ke in negara 24? maju. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. So you will be part of the building of a new, greener Indonesia. Kira-kira itu. Thank you so much. Sani, thank you.